laporan studi independen saya yaitu yang berjudul pengelompokan potensi padi di Indonesia menggunakan metode Cummins clustering dengan studi kasus saya yaitu di Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Barat. 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil mitra dan notasi, yang ketiga ada analisis situasi dan permasalahan, yang ketiga ada metode pelaksanaan kegiatan, yang keempat ada pelaksanaan dan pembahasan kegiatan, yang kelima penutup, dan yang terakhir yaitu refleksi diri. Baik, pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini latar belakang. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan juga bakat sebagai bekal persiapan untuk terjun ke dunia kerja. Program MBKM ini menyediakan beberapa program yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Salah satunya adalah studi independen. Studi independen merupakan bagian dari program MBKM yang memberikan kepada mahasiswa untuk belajar serta mengembangkan kemampuan diri melalui aktivitas di luar kelas namun masih dalam ruang lingkup perkuliahan. Pada program ini, mahasiswa difasilitasi dengan berbagai bidang keilmuan yang disertai dengan pilihan mitra yang berkualitas, yang salah satunya saya pilih sebagai tempat kegiatan studi independen saya yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dari kegiatan studi independen ini yaitu memperoleh pengalaman dan gambaran nantinya ketika memasuki dunia kerja, menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan, melatih sikap disiplin profesional dan rasa tanggung jawab mahasiswa dan dunia kerja, melatih mahasiswa untuk lebih kreatif, kooperatif, serta komunikatif dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, menjadikan mahasiswa yang berkompeten dan mampu bersosialisasi saat memasuki dunia kerja. Lalu manfaat dari kegiatan tersebut yaitu menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan yang berguna untuk diterapkan dalam dunia kerja. Sebagai sarana melatih disiplin dan tanggung jawab dalam mengolah informasi serta menyelesaikan tugas yang diberikan, meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan karyawan dalam dunia kerja, membangun mental mahasiswa terhadap lapangan pekerjaan dalam menghadapi tugas yang diberikan dan membina hubungan dengan instansi atau perusahaan tersebut. Lalu pokok pembahasan yang kedua yaitu profil mitra dan notasi. Di sini ada sejarah instansi yaitu Badan Pusat Statistik. Tahun 1920 kegiatan statistik diterapkan di Bogor dengan Tahun 1920, kegiatan statistik diterapkan di Bogor dengan nama Direktur Vollenbaum, Rijkswacht and Handel. Lalu pada tanggal 4 September tahun 1924, pindah ke Jakarta dengan nama Sentral Kantor for the Statistik atau CKS. Lalu pada tahun 1930 melaksanakan sensus penduduk pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1942 sampai 1945, CKS berubah nama menjadi Somubu Josasu Bunseng Gambu. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia atau KAPURI yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodikdo. Lalu pada tanggal 12 Juli 1950 KAPURI dan CKS tadi dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Lalu pada tanggal 1 Juni 1957 KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik di bawah tanggung jawab Perdana Menteri. Dan yang terakhir itu pada tanggal 19 Mei 1997 Biro Pusat Statistik ini tadi berubah menjadi Badan Pusat Statistik. Berikut adalah gambar kantor Badan Pusat Statistik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada analisis situasi dan permasalahan. Di sini analisis situasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam bidang pertanian, terutama untuk meningkatkan produksi pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan pangan meningkat, sementara lahan pertanian semakin berkurang karena
alih fungsi lahan. Hal ini memaksa pemerintah mengimpor bahan pangan yang berdampak negatif pada perekonomian negara. Oleh karena itu, sistem pertanian di Indonesia perlu dioptimalkan untuk mengurangi impor pangan. Padi sebagai tanaman pangan utama di Indonesia memiliki peran penting sebagai sumber utama karbohidrat. Namun, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan produksi padi pada tahun 2024 menjadi 52,66 juta ton, turun menjadi 1,32 juta ton dibandingkan tahun 2023. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan produksi padi adalah dengan mengelompokkan provinsi berdasarkan potensi produksi padi menggunakan analisis klaster. Lalu di sini ada identifikasi masalahnya. Permasalahan terkait potensi padi di Indonesia dapat memberikan gambaran mengenai potensi padi tersebut di setiap provinsi. Padi memiliki dampak signifikan pada sektor ekonomi negara dan memberikan lapangan kerja, terutama bagi para petani di wilayah pedesaan. Apabila jumlah padi yang diimpor ke Indonesia semakin meningkat, maka aspek ekonomi negara akan mengalami penurunan sehubungan dengan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan di Indonesia mengalami penurunan diakibatkan karena terbatasnya lahan pertanian dan produksi pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Maka dari itu, sistem pertahanan di Indonesia perlu diperbaiki untuk mengurangi tingkat impor bahan pangan tersebut. Di sini rumusan masalah dari judul yang diambil yaitu potensi padi Indonesia, yaitu bagaimana hasil pengelompokan provinsi berdasarkan potensi padi menggunakan metode Cummins clustering. Yang kedua, berapa jumlah klaster optimal yang dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan potensi produksi padi pada antar provinsinya. Yang ketiga, apa karakteristik utama dari masing-masing kelompok hasil pengelompokan tersebut. Lalu pokok pembahasan yang keempat, metode pelaksanaan kegiatan. Di sini ada kerangka pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya yaitu untuk mengamati potensi padi di Indonesia berdasarkan wilayah atau provinsi pada tahun 2024 dengan menggunakan analisis klaster, di mana analisis klaster merupakan salah satu analisis multivariat yang bertujuan dalam memaksimalkan kesamaan objek dalam klaster, sementara itu juga memaksimalkan perbedaan antar klaster. Berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada analisis klaster, yaitu yang pertama pengumpulan data dahulu, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merancang analisis klaster, dan keempat mendeteksi data outlier, yang kelima standarisasi data, yang keenam menguji asumsi-asumsi, yang ketujuh menentukan ukuran kemiripan objek, yang kedelapan melakukan metode peklasteran, yang sembilan menginterpretasikan klaster, dan yang terakhir melakukan profiling klaster. Lalu di sini ada halayak sasaran. Tempat kegiatan yang saya lakukan yaitu di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lalu sumber dan jenis data yang akan dipakai pada penelitian, yaitu jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh langsung melalui website resmi BPS, dan datanya itu berupa data provinsi yang data kecamatan di sini. Lupa ganti. Lalu di sini ada teknik analisis datanya. Ada pun langkah-langkah untuk menganalisis data pada potensi padi di Indonesia dengan menggunakan metode Cummins clustering adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data potensi padi di Indonesia pada tahun 2024. Yang kedua, menentukan nilai K yang optimal sebagai jumlah klaster. Yang ketiga, menentukan sebanyak K data dari set data sebagai pusat klaster atau sektoral secara random. Yang ketiga, mengelompokkan objek berdasarkan jarak terdekat dengan centroid. Yang kelima, menentukan centroid baru. Dan yang terakhir, ulangi langkah 3-6 hingga tidak ada lagi objek yang berpindah klaster. Apabila tidak ada lagi yang berpindah, maka iterasi tersebut bisa dihentikan. Lalu pokok pembahasan kelima yaitu pelaksanaan dan pembahasan kegiatan. Di sini hasil pelaksanaan kegiatan studi independen di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghasilkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penulis mendapatkan topik yang digunakan untuk penelitian pada laporan magang. Yang kedua, penulis mendapatkan ide terkait suatu permasalahan yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang nantinya akan dijadikan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir penulis. Yang ketiga, ada penulis mendapatkan pengalaman dalam proses pengumpulan data melalui survei atau sensus seperti survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS, survei ekonomi rumah tangga, dan survei lainnya.
Yang keempat, penulis mendapat ide mengenai masalah yang diangkat untuk laporan kegiatan studi independen, yaitu terkait potensi padi di Indonesia, yang dimana padi ini memiliki dampak yang signifikan untuk sektor ekonomi negara. Yang kelima, pada saat kegiatan studi independen, penulis diajarkan mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, dan dalam hal memanajemen waktu maupun kualitas hasil kerja. Yang keenam, menambah wawasan berpikir dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk membacakan permasalahan yang dihadapi dalam bidang statistik. Lalu yang ketujuh, ada penulis bisa membuat artikel untuk menyelesaikan tugas yang nanti akan dipublis pada jurnal tertentu. Lalu di sini ada pembahasannya. Yang pertama, pada saat pembuatan laporan magang, penulis mendapat terkait pengelompokan kecamatan, indikator. Lewat. Next slide. Lalu di sini ada evaluasi kegiatan. Adapun evaluasi yang perlu dilakukan pada kegiatan studi independen ini adalah persiapan dari Fakultas Sains dan Teknologi maupun program studi matematika dalam memberikan rekomendasi instansi atau mitra kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan studi independen tersebut untuk dapat mempersiapkan diri sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, baik dalam memilih tempat atau instansi dan mempelajari materi yang mungkin akan berkaitan dengan pekerjaan di tempat instansi tersebut. Faktor pendukungnya, yang pertama, dapat memotivasi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri serta beradaptasi terhadap lingkungan baru. Yang kedua, dosen pembimbing memberikan arahan untuk penulisan laporan sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan laporan dengan terstruktur. Yang ketiga, lingkungan kerja di instansi yang mendukung pembelajaran serta staf yang bersedia membimbing dan memberikan arahan terkait tugas yang diberikan di instansi tersebut. Yang keempat, fasilitas dan akses data yang mudah diakses melalui website BPS sehingga dapat membantu penulis mendapatkan ide terkait topik permasalahan yang akan dimiliki. Yang kelima, pembimbing lapangan yang menempatkan penulis di bagian tata usaha sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru terkait kinerja pada bidang tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya pemahaman awal penulis terkait tugas yang diberikan di instansi tersebut. Yang kedua, keterbatasan waktu dosen pembimbing untuk memberikan bimbingan intensif karena tanggung jawab akademik lainnya, serta hambatan komunikasi jarak jauh antara penulis dan dosen pembimbing. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk memberikan pelatihan intensif bagi penulis di instansi dan beban kerja tinggi yang mengurangi fokus dalam membimbing penulis terkait tugas yang diberikan. Yang keempat, kurangnya fasilitas pendukung seperti perangkat kerja yang memadai. Dan yang terakhir, perbedaan budaya kerja antara penulis dan pegawai di instansi tersebut. Lalu pokok pembahasan yang kelima, penutup. Di sini kesimpulannya, yang pertama, Hasil klasternya mana ya? Hasil klasternya belum ada. Hasil dari Clusteringnya. potensi ini. Tadi katanya ada analisis klaster. Iya. Mana hasilnya? Belum. Bukannya nggak jadi masukin hasilnya. Masukin lah. Iya. Siapa yang bilang nggak dimasukin? Kami lihat contoh laporan dari kakak tingkat. Cuma kayak cara-caranya dari itu. Punya siapa yang diambil sebagai contoh? Punya Bang Fajar. Fajar mana nih? Fajar Arianto. Kenapa nggak dimasukkan hasilnya? Haruslah. Tengok punya si Sylvia deh hasilnya. Itu yang cowok-cowok jangan ditiru. Wahyu juga tuh nggak dibikin hasil juga. Kalian tidak juga. Tapi kalau yang cewek-cewek bikin, Sylvia bikin hasilnya. Cuma satu sumber si Fajar yang dilihat. Kalau kami sih si Bang Fajar. Terus nanya ke teman-teman lain juga kayak gitu. Ya mungkin lihatnya cowok-cowok kali, kayak yang si Wahyu juga ada tipis tuh laporannya. Kalau Sylvia tebal ada hasilnya. Kalian nanya ke siapa? Aku yakin lah. Masa ada dilakukan klasternya, kan bisa pakai software. Kalau emang susah, nggak harus manual kan. Tapi ada hasilnya di laptop ini, coba ditampilkan. Kalau untuk yang judul ini nggak ada bu, kalau yang di laporan magang yang tentang indikator. Nah sekarang tujuannya kenapa tidak ditampilkan, kenapa? Ini mau dipakai untuk skripsi gitu? Iya. Cuma Oh, nanti untuk metodenya lebih kompleks lagi. boleh kalau tujuannya untuk itu ya. Kalau Sylvia dia emang skripsinya beda, ini laporan studi independennya juga beda. Sylvia Nuradilah ya. Jadi emang selesai, magangnya selesai, laporan stupennya juga selesai sampai hasil. Ya kalau emang ini tujuannya untuk skripsi ya udah, boleh lah alasannya di keep ini. Judul ini mau diteruskan untuk skripsi. Ya udah boleh. Itu cuma sampai kayak gini. Semuanya nggak ada yang pakai hasil ya. Nggak ada.
Oh ya udah lanjut. Oke, di sini kesimpulannya itu penulis telah melaksanakan berbagai kegiatan yang ditugaskan oleh pembimbing lapangan di instansi dan berhasil menyelesaikannya. Penulis menghadapi masalah selama bekerja dan menyelesaikannya dengan menggunakan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Penulis mendapat kesempatan menggunakan aplikasi di BPS untuk mengentry data. Lalu dalam dunia kerja, hard skill dan soft skillnya diperlukan untuk menjadi sumber daya yang kompeten. Lalu yang terakhir, pengalaman selama studi independen memberikan pemahaman tentang profesi, meningkatkan meningkatkan rasa percaya diri, memperluas koneksi, serta mengenal dunia kerja. Dan sarannya yaitu mahasiswa perlu mempersiapkan diri sebelum studi independen, termasuk memilih instansi yang sesuai dan mempelajari materi yang terkait. Instansi seperti BPS diharapkan lebih memperhatikan dan mengevaluasi kinerja mahasiswa yang magang. Lalu fakultas diharapkan memberikan rekomendasi instansi untuk mempermudah mahasiswa dalam memilih tempat studi independen. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu refleksi diri. Di sini melalui kegiatan studi independen, penulis memperoleh berbagai pengalaman dan pembelajaran baru, di antaranya yang pertama kunci sukses, kemauan yang kuat, kemampuan bekerja sama, dan keberanian mencoba hal baru menjadi faktor penting dalam menyelesaikan pekerjaan meskipun ada hambatan. Yang kedua, manfaat yang diperoleh, bertambahnya relasi, latihan kedisiplinan, dan tanggung jawab yang membantu mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Yang ketiga, peningkatan soft skill, kemampuan teamwork dan komunikasi yang baik menjadi lebih berkembang, membantu menyampaikan pendapat dan mendengarkan masukan dalam dunia kerja. Yang keempat, problem solving, yaitu pengalaman menyelesaikan berbagai kendala dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, manajemen waktu, penulis belajar mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara efektif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilmiah yang sudah mempresentasikan laporan studi independennya. Kita beri aplaus. Nanti sudah ditambah referensi seperti yang Bu sarankan kemarin. Oke, jadi ada berapa? 10. Itu yang ditambahkan multivariat ya. Rancher sama apa? Sama ada satu lagi terkait tentang Cluster. Oh ya udah. Mungkin itu aja dari Ibu masukannya karena belum ada hasil klasternya juga ya. Silahkan nanti ditambah-tambah lagi referensinya karena setahu Ibu 15 atau 25 ya minimal. Kalau untuk skripsi nanti kalau mau dilanjutkan memang judul ini untuk skripsi, silahkan referensinya diperbanyak. Untuk di bab 2 diperkaya lagi. Bab 1 juga boleh kok pakai referensi ya. Oke, demikian untuk Hilmiah. Kita lanjutkan ke Andrini ya. Andrini, silakan Andrini. Oke, silakan Andrini, 15 menit waktunya untuk presentasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrini Kristia dengan NIM 1011 akan mempresentasikan laporan pelaksanaan kegiatan NPKM dengan judul pengoptimalan pendistribusian jaringan listrik menggunakan metode Kruskal algorithm. Latar belakang dari kasus yang saya ambil adalah pertama, Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kemendikbud Ristek. Salah satunya adalah studi independen. Studi independen memberikan berbagai manfaat, diantaranya pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri, peluang mendapatkan ilmu praktis dan sertifikasi, kesempatan membangun karir sesuai aspirasi, meningkatkan kreativitas dalam mengimplementasikan ilmu, serta memperluas jaringan profesional. Salah satu mitra yang berpartisipasi dalam program ini adalah PT PLN, unit layanan pelanggan Muara Tebo, yang bekerja sama dengan program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Harapan dari program ini adalah mahasiswa dapat mengembangkan inovasi, kreativitas, kepribadian, kapasitas, dan
kapabilitas serta meningkatkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan yang baru. Selain itu, program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan hard skill dan soft skill mahasiswa untuk mendukung keberhasilan di dunia kerja maupun di dunia nyata. Tujuannya menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di ruang lingkup PT PLN unit layanan pelanggan Muara Tebo, yaitu dengan mencari metode yang dianggap tepat untuk menganalisis masalah. Kemudian manfaatnya memperoleh pengalaman, mengasah ilmu pengetahuan, meningkatkan sikap bertanggung jawab, disiplin, bekerja keras, kompeten, dan mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan karyawan saat memasuki dunia kerja. Gambaran umum PT PLN Muara Tebo yang pertama adalah termasuk badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik yang stabil dan handal di daerah Muara Tebo. Kemudian berperan dalam pemeliharaan, pengembangan, pendistribusian jaringan listrik di Muara Tebo. Visinya adalah menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pertama pelanggan untuk solusi energi, dan motonya adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Analisis situasi dan permasalahan. Pada analisis situasi, energi listrik merupakan suatu kebutuhan pokok masyarakat pada zaman modern. Namun karena adanya tantangan pada beberapa titik jaringan distribusi, terutama di kawasan yang padat, masih terdapat distribusi yang tidak merata yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka diperlukan perencanaan yang cermat untuk menyusun jalur pendistribusi listrik yang lebih efisien. Kemudian identifikasi dan rumusan masalah. Berdasarkan data jaringan distribusi listrik PLN di perumahan Palima City Residence yang diproses menggunakan software ArcGIS, menunjukkan adanya masalah pada keoptimalan jalur distribusi karena masih terdapat sirkuit atau perputaran kabel yang tidak perlu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan jaringan distribusi listrik agar dapat menyalurkan listrik secara merata dengan panjang kabel yang paling efisien, sehingga dapat menghemat pemakaian kabel dan sekaligus mengurangi biaya pengeluaran operasional dengan mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Pada metode pelaksanaan kegiatan, kerangka pemecahan masalah untuk mengetahui hasil pengoptimalan kabel distribusi listrik dengan mencari minimum spanning tree dengan menerapkan algoritma Kruskal. Kemudian, khalayak sasaran dari penelitian ini dalam program studi independen ini adalah PT PLN unit layanan pelanggan Muara Tebo. Sebab penelitian ini akan mampu menjawab dengan hasil pengoptimalan jaringan kabel listrik PT PLN, sehingga bisa memberikan gambaran mengenai jaringan kabel distribusi listrik yang optimal yang akan dilakukan pemasangannya atau pembaruan ke depannya. Kemudian pada metode pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatannya yaitu di PT PLN unit layanan pelanggan Muara Tebo. Sumber datanya yaitu data sekunder didapatkan dari jaringan distribusi listrik PT PLN ULP Muara Tebo. Kemudian data penelitian ini diperoleh dengan bantuan software ArcGIS. Kemudian metode penelitiannya pertama yaitu mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pemodelan graf awal, pencarian minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal, interpretasi hasil, kemudian penarikan kesimpulan. Andrini, ini kan untuk laporan magang berarti harus ada hasilnya ya? Ada. Di laporan magangnya ada.
Oh, sama kayak ini juga Rahma ya. Iya. Kalau tadi ilmiah buat skripsi ya. Oke, lanjut. Kemudian pelaksanaan dan pembahasan kegiatan. Yang pertama, penulis menemukan ide untuk mengangkat suatu masalah yang ada pada mitra, dalam hal ini PT PLN ULP Muara Tebo. Masalah yang diangkat ini dijadikan sebagai penelitian untuk menyelesaikan laporan akhir penulis. Kemudian, penulis mendapat pengalaman kerja seperti pembuatan PRR, menginput data menggunakan aplikasi PLN Mobile, EIS PLN, kemudian survei lapangan dan pengelolaan jaringan distribusi listrik dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Kemudian, penulis dapat memahami mekanisme dunia kerja di mana setiap bidang mempunyai target dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai ketentuan. Kemudian penulis berhasil membuat artikel ilmiah yang telah diajukan untuk evaluasi lebih lanjut. Pada pelaksanaan dan pembahasan kegiatan, pembahasannya yang pertama, masalah yang ditemukan adalah bagaimana pengoptimalan jaringan distribusi listrik PT PLN ULP Muara Tebo. Solusi yang dicoba oleh penulis adalah dengan mencari minimum spanning tree dari distribusi listrik dengan penerapan algoritma Kruskal. Kemudian, mekanisme kinerja pada saat penulis melaksanakan studi independen adalah ditempatkan pada berbagai fungsi operasional perusahaan. Kemudian, laporan kegiatan magang dijadikan sebuah artikel. Pada evaluasi kegiatan, persiapan program studi independen dari mitra dan program studi sebaiknya ditentukan terlebih dahulu. Kegiatannya apa saja yang akan dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa sebelum melakukan studi independen untuk bisa mempersiapkan diri. Kemudian, faktor pendukung. Pertama, dosen pembimbing yang memberikan banyak motivasi dan arahan sehingga penulis merasa lebih percaya diri dan optimis. Yang kedua, pembimbing lapangan atau mentor yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidangnya, memberikan pengalaman terbaru untuk penulis. Kemudian, mitra tempat penulis melakukan studi independen merupakan perusahaan energi milik negara Indonesia yang bergerak di bidang kelistrikan sehingga membuat penulis bersemangat. Kemudian, faktor penghambatnya adalah dalam pelaksanaan studi independen ini, pertama yaitu faktor individu. Faktor dari dalam diri yang menjadi tantangan utama dalam menjalani studi independen dan penyusunan laporan yang adanya proses terhentinya pembuatan laporan karena ada beberapa hal yang sulit untuk dipahami. Kemudian kesimpulan, yang pertama, bisa menerapkan cara berpikir kritis dalam penyelesaian suatu masalah secara kreatif dan inovatif, serta mampu menyampaikan pendapat suatu penyelesaian dengan baik dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pihak lain. Yang kedua, pembelajaran dari penemuan masalah, kemudian mencoba mencari solusinya dengan menggunakan metode penelitian yang sudah dipelajari pada saat kuliah. Kemudian, untuk saran, yang pertama, mahasiswa yang akan mengikuti program studi independen diharapkan sudah mempersiapkan diri dari segi pengetahuan, pilihan mitra, dan fisik. Kemudian, mahasiswa harus membuat rencana terlebih dahulu saat memilih untuk mengikuti studi independen sehingga nantinya mahasiswa memiliki manajemen waktu yang baik dalam menyelesaikan tugas akhir. Kemudian, refleksi. Ada beberapa hal positif yang penulis dapatkan selama melaksanakan kegiatan ini. Kok si Junjung itu? Ayo lo kopas dari mana? Lihat punya dia, Bu. Soalnya tadi pagi baru buat. Ayo udah. Kemudian yang pertama itu melatih cara manajemen waktu, manajemen waktu dengan tepat. Kemudian manajemen diri ditingkatkan. Kemudian menjadi lebih berani dalam menyampaikan pendapat, kemudian meningkatkan soft skill dan public speaking. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Andrini Julistia yang telah mempresentasikan laporan studi independennya. Referensinya ada berapa? Referensinya ada sekitar 13. Itu nanti yang kopas-kopas itu dicek lagi. Terus Kemendikbud itu kan udah ganti sekarang, bukan Kemendikbud lagi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sekarang kan. Jadi diganti yang itu. Terus kalau MBKM-nya sih tetap ya. Maksudnya MBKM-nya tetap aturan yang lama. Nggak tahu nih menteri baru masih mempertahankan MBKM atau enggak. Kita kan tunggu aturan baru. Tapi untuk magangnya tetap yang pakai aturan MBKM lama kan. Jadi karena masih proses bimbingan magang, tetap nanti diperbaiki lagi, nanti Ibu cek lagi draftnya. Terima kasih Andrini, aplaus untuk Andrini. Selanjutnya kita minta Rahmawati untuk presentasi laporan studi independennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu Bunga dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar studi independen, yaitu kegiatan analisis pada PT Rezeki Surya Gasindo dengan metode Anthology Automation. Dimana dibuka dengan latar belakang masalah. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, program ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar mahasiswa agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Dalam MBKM, mahasiswa memiliki hak untuk belajar di luar program studi sebanyak 3 semester, yaitu meliputi 1 semester di luar program studi di dalam kampus, 2 semester di luar kampus melalui berbagai kegiatan seperti magang, pertukaran pelajar, proyek desa, kewirausahaan, penelitian, proyek kemanusiaan, studi independen, dan program mengajar di sekolah. Kebijakan ini juga mendorong perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang fleksibel, mendukung kolaborasi dengan dunia industri, dan memfasilitasi mahasiswa dalam memilih program sesuai minat dan karir mereka. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman yang praktis, keterampilan, dan jejaring profesional yang meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan ini, untuk pertama tujuan yaitu memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah pada program studi S1 Matematika, kemudian membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan tempat saya mengambil studi independen ini, yaitu PT Surya Rezeki Gasindo atau instansi lainnya. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang teori graf dan aplikasinya dalam industri gas, dan memberikan pengalaman tentang dunia kerja yang dihadapi ke depannya. Manfaatnya untuk mahasiswa, itu mahasiswa belajar memanajemen waktu, bertanggung jawab, disiplin, dan teliti. Kemudian untuk fakultas atau kampus itu meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan wawasan dan keterampilan yang baru. Kemudian terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Profil mitra dan lokasi. PT Rezeki Surya Gasindo adalah perusahaan swasta nasional yang sangat berpengalaman dan profesional di bidang gas service, trading, dan supplier, medical maupun industri. Lokasinya sendiri itu terletak di Jalan Lintang Barat 1 nomor 24 RT 8, Kelurahan Talangbulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dan PT Rezeki Surya Gasindo adalah perusahaan yang khusus mensuplai gas industri dan medis, antara lain yaitu oksigen, liquid, gas medis seperti N2O, karbon dioksida, asetilin, nitrogen, dan campuran gas medis lainnya. Selain produk di atas, saat ini perusahaan juga menyuplai gas cair dan industri asetilin, LPG, propen, argon, hidrogen, helium, dan tingkat kemurnian lainnya. HP atau high purity atau ultra high purity.
Identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalahnya itu PT Rezeki Surya Gasindo menghadapi tantangan dalam menentukan rute pengiriman gas yang paling efisien untuk mengatur waktu tempuh karena adanya beberapa titik distribusi dengan jarak dan kondisi jalan yang berupa reaksi membuat penentuan rute optimal menjadi lebih kompleks. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu bagaimana algoritma Ancoloni ini dapat digunakan untuk menentukan rute pengiriman yang optimal pada PT Rezeki Surya Gasindo guna mengoptimalkan waktu tempuh. Sebenarnya Surya Rizky Gasindo gimana? Rezeki Surya Gasindo Ibu. Walah, itu tulisannya tuh kebalik ya. Kemudian kerangka pengujian masalahnya itu penjelasan terkait pengoptimalan rute, permasalahan terkait pengoptimalan yaitu dan pemecahan masalah menggunakan algoritma Ancoloni optimization. Itu kita mulai kemudian mencari informasi terkait permasalahan yang didapat, kemudian pengumpulan datanya dan memecahkan permasalahan yang didapat dengan algoritma Ancoloni, kemudian permasalahannya selesai. Ini beberapa rumus untuk mencari rute terpendek, yaitu kita pertamanya mencari feromon awal, di mana feromon itu sendiri adalah zat yang dihasilkan oleh semut, sehingga kalau semutnya mau ke tempat makannya lagi, dia bakal melewati feromonnya lagi. Kemudian ada rumus visibilitas antar titik, di mana ini untuk menguji berapa jauh jarak dari satu makanan ke makanan lain, atau dalam perusahaan ini yaitu dari perusahaan ke customer, kemudian ke customer lain dan kembali lagi ke perusahaan. Rumus nilai probabilistik antar titik itu cakupan dari nilai visibilitas antar titik, di mana untuk menentukan jarak yang paling optimal harus menggunakan probabilitas antar titik, dan untuk menemukan rute selanjutnya yang lebih optimalnya lagi itu menggunakan nilai feromon baru yang didapat dari nilai probabilistik antar titik. Hasil pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan di PT Rezeki Surya Gasindo yaitu penulis dapat menemukan beberapa ide permasalahan, kemudian diteliti dengan beberapa bidang matematika, kemudian mendapatkan pengalaman serta pengetahuan mengenai pendistribusian gas, dan penulis dapat menyelesaikan permasalahan yang diteliti terkait dengan bidang matematika. Masuk ke pembahasan, permasalahan yang ditemukan adalah pengoptimalan rute gas, medis, dan industri di sekitar kota Jambi yang berkaitan dengan traveling salesman problem. Kemudian metode Ancoloni optimization tepat digunakan untuk memperhatikan aturan waktu rute yang hanya bisa dilalui sekali dan kembali ke titik awal. Permasalahan lain adalah penjadwalan pengiriman dinamis yang memperhatikan variabel seperti waktu, biaya, kebutuhan pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan pemenuhan permintaan. Rahma, itu optimization kan, pakai A ya? Iya Bu. Yang lain-lainnya gimana? Sama kayak Bu. Iya. Optimiza, pakai A ya? Oke Bu. Nanti ganti. Lanjut. Adapun beberapa faktor yang dilalui, faktor pendukungnya itu pembimbing lapangan serta karyawan memberikan pengalaman berharga selama kegiatan magang dan studi independen, dan dosen pembimbing yang memberikan arahan kepada penulis selama penelitian berlangsung, kemudian teman-teman seperjuangan yang membagi ide dan arahannya. Kemudian ada faktor penghambat, yaitu kurangnya pemahaman terkait pembuatan laporan studi independen dan sulitnya menemukan permasalahan yang berkaitan dengan bidang matematika yang diminati. Untuk kesimpulannya, itu kegiatan studi independen ini mengasah skill pemecahan masalah dengan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian pencarian solusi yang optimal seperti Ancoloni optimization. Kemudian pengetahuan tentang industri kerja, terutama jenis dan pembentukan gas, serta produksi dan penginputan data tentang gas. Atau kalau mau diganti jadi optimasi Ancoloni kan bisa juga ya.
optimisasi boleh juga sih. Eh, di sini Refleksi dirinya belum ada nih. ya Bu, lupa masukin. Aduh. Kemudian ada setelah kesimpulan itu ada saran. Adapun saran yang direkomendasikan untuk kedepannya itu menggunakan algoritma lain untuk menyelesaikan penentuan rute optimal pada pengiriman tabung gas kepada customer lain. Kemudian menggunakan studi khusus yang lain, misalnya di bidang industri, pangan dan lain-lain. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman seperti MATLAB atau visual yang lain. Untuk saran itu nggak boleh kita kayak gitu. Yang kita sarankan tuh terkait algoritma ini. Misalkan apa yang jadi kendala di sini disarankan gitu, jangan menggunakan algoritma lain. Berarti menganggap bahwa algoritma yang digunakan sekarang ini tidak cukup baik untuk menyelesaikan masalah. Tuh jangan dibiasakan kayak gitu ya. Jadi coba sarankan apa kendala yang Rahma rasakan saat melakukan algoritma N-colony ini. Nah, di situ yang sarankan di situ masih terdapat ini dalam penghitungan apa kelemahannya gitu. Nah, di situ jadi disarankan untuk peneliti lain memodifikasi hal apa gitu di dalam algoritma ini agar lebih baik lagi hasilnya. Jangan menyarankan gunakan algoritma lain, berarti kan nggak bagus nih si N-colony-nya ya. Nanti kalau skripsi juga gitu ya, jangan biasakan gunakan misalnya cluster nih kan pakai K-means, gunakan fuzzy means, janganlah. Kecuali kalau misalkan membandingkan hasil K-means dengan yang lain. Nah, itu boleh misalkan, atau gini, sarannya boleh membandingkan algoritma N-colony dengan algoritma apa yang lain apa? Kruskal, bisa? Beda ya? Yang sejenis ininya apa? Ya, boleh. Sarannya boleh bandingkan algoritma ini, harus ada hubungannya sama yang kita tulis. Bandingkan yang algoritma N-colony ini dengan algoritma lain yang fungsinya kurang lebih sama gitu ya. Itu masukan dari Ibu untuk Rahma. Sudah ya? Udah ditutup? Refleksinya ada, Bu. Nggak ada di sini tapi Dibaca, oke boleh. Oke, untuk refleksinya itu satu, mendalami konsep N-colony optimization dan aplikasinya dalam masalah nyata seperti alokasi tugas dan pendistribusian rute. Kemudian belajar pentingnya efisiensi algoritma dalam menangani data besar melalui penugasan teori, pemrograman, dan pengujian algoritma. Kemudian menyadari bahwa N-system atau N-colony pada graf bersifat aplikatif di berbagai bidang seperti teknologi, logistik, dan manajemen. Kemudian program MBKN meningkatkan kemampuan analitis, program problem solving, dan kolaborasi sebagai bekal mengembangkan karir. Kemudian mendapatkan wawasan baru tentang penerapan teori untuk solusi praktis dan inovatif, serta rasa percaya diri untuk mengimplementasikan pada proyek-proyek ke masa depannya. Baiklah, sekian dari saya. Oke, terima kasih Rahmawati. Aplaus untuk Rahmawati yang telah mempresentasikan laporan studi independennya. Referensinya ada berapa? 10. Ya, nanti kalau untuk skripsinya lebih banyak lagi ya. Oke.